Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Adi Purnama di Jalan Sunyi Podcast. Oke, senang rasanya bertemu kembali dengan saya Adi Purnama di Jalan Sunyi Podcast. Dan semoga teman-teman pendengar Jalan Sunyi Podcast selalu diberi kesehatan, amin. Oke, alhamdulillah juga kita udah masuk ke episode ke-18. Dan di episode kali ini nanti kita akan ngobrolin tentang mencintaimu dalam diam. Nah, sobat sunyi sekalian, episode kali ini adalah episode requestan dari salah satu pendengar setia kita yang kemarin sempat request dan menceritakan tentang tema yang akan dibahas di episode kali ini. Jadi ceritanya gini, dia cerita gitu ya, kemarin cerita sama aku, dia nyeritain gitu ya. Dan ceritanya tuh kurang lebih gini. Dia ini cewek gitu ya. Dia ini cewek, terus dia ini suka dengan salah seorang cowok. Nah, mereka udah kenal selama 6 bulan dan mungkin udah 4 bulan juga. Kalau dia bilang 4 bulan mereka sering jalan bareng, makan bareng gitu ya. Dan intensitasnya itu cukup sering selama 4 bulan itu. Tapi kalau gak ketemu gitu, chattingannya itu jarang gitu. Nah, seakan-akan si cewek ini merasa kok kayak ditarik ulur gitu. Ketika ketemu kok kelihatan care, tapi ketika chattingan enggak gitu. Jadi si cewek ini bingung. Nah, si cewek ini punya perasaan suka sama cowok ini. Tapi yang jadi problem dia adalah dia ini satu tempat kerja. Dan itu yang menjadi penghalang dia untuk mengungkapkan rasa. Mungkin seperti itu kalau dia bilang ya. Ya dia sih bilang kalau ya aku memang siapanya dia gitu. Ya udah, akhirnya cuman sebatas suka aja. Ya mau gimana lagi, karena ketika mau bilang itu ada penghalang. Ya itu tadi, karena ada satu kerjaan yang akan mengakibatkan mungkin di kemudian hari menjadi canggung kalau misalkan perasaan itu diungkapkan. Nah, tapi di waktu yang lain juga si cewek ini bilang kalau misalkan si cowok itu juga temennya gitu, pernah tanya gitu, kalau misalkan si cowok yang dia sukai ini sepertinya belum mempunyai komitmen untuk menjalin sebuah hubungan atau pacaran. Tapi itu si ceweknya bilang bahwa cerita dari teman cowoknya seperti itu. Ya akhirnya si cewek ini ya memutuskan hanya sebatas suka dalam diam gitu kalau dia cerita seperti itu. Tapi yang ia rasakan itu ya benar-benar sakit. Dia merasakan kebingungan si cewek ini tuh. Mau maju tapi kok cowoknya dingin. Kemudian kok kalau mundur takut kehilangan gitu. Tapi akhirnya si cewek ini pun juga ngerasa ya udah deh. Akhirnya si cewek ini mencoba untuk biasa aja. Tapi yang jadi problem, muncul lagi problemnya gitu. Ketika si cewek ini biasa sama cowoknya, justru cowoknya malah care ke dia gitu. Dan ketika si cewek ini berharap, cowoknya cuek. Nah ini seakan-akan hatinya itu kayak ditarik ulur, maju enggak, itu yang bikin dia bingung gitu. Dan chat-chatan pun juga jarang gitu. Kadang cuman diri doang, terus kemudian malah berhari-hari gak dibalas, malah kayak balas-balasan gitu. Kadang si ceweknya juga WhatsApp itu gak dibales, terus nanti gantian cowoknya yang WhatsApp gak dibales gitu. Tapi yang bikin si cewek ini baper adalah ketika ketemu gitu loh. Si cewek ini bilang kalau ketemu sama cowok itu kok rasanya kayak care banget si cowok ini ke dia gitu.
Yang itu membuat si cewek ini bener-bener baper akhirnya. Rasanya kayak, bisa gak sih aku sama ini orang gitu. Tapi ya balik lagi, si cewek itu masih ada di dalam pikirannya, di perasaannya kayak, maju kok mentok, tapi kalau mundur juga takut untuk kehilangan. Ya kayak sementara kayak masih stuck aja gitu, belum berani mengambil keputusan dan lebih memilih untuk tidak memulai lebih dulu sih. Si ceweknya bilang kayak gitu karena alasannya ya satu kerjaan yang mungkin nanti bisa mengganggu dia kerjaannya gitu. Dan saking takutnya si ceweknya ini, saking takutnya terlalu berharap kepada si cowok itu, di kontak WhatsApp-nya pun juga diganti bukan dengan nama dia gitu loh. Gitu sih. Dan ditambah lagi dia itu, si cewek ini ngerasain sakit ketika ada cewek yang deket dengan cowok itu. Padahal dia tahu bahwa cewek itu adalah cuman sebatas teman aja. Tapi si ceweknya ini ya gimana, punya rasa suka gak bisa ngungkapin. Ya kayak ada rasa cemburu gitu loh. Suka tapi gak bisa diungkapin gitu. Itu yang bikin cewek ini bener-bener bingung mau melangkah kemana. Nah, ceritanya sih kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Dan ceritanya kurang lebih seperti itu. Dan kalau aku boleh nyaranin ya, karena aku juga cuman dengar cerita aja dan aku coba mungkin melihat dari sudut pandangku ya. Mungkin yang bisa dilakukan ya udah, yang pertama mungkin cari momentum dulu yang tepat gitu, cari momen yang tepat. Karena setiap mengambil keputusan harus butuh momen yang tepat. Kalau momen yang kita ambil, momen yang kamu ambil itu gak tepat, ya hasilnya mungkin nanti gak akan baik. Yang kedua mungkin bisa dipastikan juga apakah dia memang punya perasaan yang sama. Karena perasaan itu saya kira bisa dirasakan kok, bisa dirasakan dengan seiring berjalannya waktu karena sering intens, sering deket, sering jalan bareng gitu dan terlihat care. Mungkin dari situ bisa dilihat apakah memang benar si cowoknya itu ya punya perasaan yang sama ke kamu gitu sih. Dan yang terakhir, kalau misalnya udah mentok semua ya udah bilang. Sebenarnya nggak apa-apa, bilang itu sebenarnya nggak apa-apa. Bilang bahwa kamu ya punya perasaan sama cowok itu gitu. Tapi ya harus dua tadi terpenuhi. Kamu mau bilang tapi kamu juga harus butuh momentum yang tepat. Kamu mau bilang tapi kamu juga harus memastikan apakah dia punya perasaan yang sama gitu. Nah, bilang di sini ya udah bilang aja suka sama si cowok itu gitu loh. Dan berani ambil resiko, karena kalau nggak berani mengambil resiko, nggak berani mengungkapkan apa yang kamu rasakan, bahwa kamu punya perasaan suka dan ingin menjalin hubungan sama dia, dan itu nggak diungkapkan, justru malah tambah dirimu sakit gitu. Tapi kalau kamu udah mengungkapkan, entah itu jawabannya dia mengiyakan atau tidak, itu ya soal lain lagi. Tapi ketika kamu udah punya perasaan, kan ini kan masalahnya mencintai dalam diam, perasaan yang memang ingin diungkapkan, diutarakan tapi gak bisa gitu. Ya mending diungkapkan aja, hasilnya nanti ya dipikir belakangan, itu hal yang lain lagi. Karena kalau kamu udah berani mengambil resiko, berani bilang, itu sebenarnya kamu udah melawan rasa takutmu sendiri. Karena kalau tidak bilang ke cowok itu, ya pasti kamu gak akan pernah tahu apakah cowok itu juga punya perasaan yang sama ke kamu atau tidak. Sampai kapanpun kamu gak akan pernah tahu. Dan mencintai dalam diam akan bertahan lebih lama lagi, berlangsung lebih lama lagi kalau gak ada perasaan yang diutarakan. Dan itu justru akan membuatmu ya menyimpan perasaan itu terlalu lama gitu sih.
Ya intinya 3 itu, cari momentum yang tepat, kemudian pastikan apakah dia juga memiliki perasaan yang sama, dan eksekusinya adalah ya udah bilang, berani ambil resiko. Ya itu aja sih, mungkin kalau dari sudut pandangku seperti itu. Ya mungkin jawabanku, saranku mungkin tidak bisa memuaskan, tapi di sini aku cuman bisa dengerin cerita kamu. Kalau misalkan jawaban aku kurang puas ya mohon maaf gitu ya. Intinya tetap berjuang sih. Intinya tetap berjuang dan semoga menemukan solusi gitu. Di sini aku cuma mendengar cerita kamu dan aku coba cari sudut pandang, cari jawaban dari apa yang sudah kamu ceritakan. Oke, mungkin itu aja sih dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa terus ikuti Jalan Sunyi Podcast, dan jangan lupa juga tetap ada di Jalan Sunyi Podcast. Sampai jumpa di episode yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.